Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pak Pos semuanya dimanapun berada? Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan dilancarkan segala aktivitasnya pada hari ini. Vlog perjalanan Pak Pos kali ini, Pak Pos ingin mengeksplor Benteng Moraya yang berada di Tondano, ibu kota Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Semoga perjalanan kali ini dilancarkan dan selamat sampai tujuan. Sahabat Pak Pos, saksikan video perjalanan Pak Pos kali ini sampai akhir. Mari go! Sahabat Pak Pos, kali ini perjalanan Pak Pos mulai dari setelah tadi malam tim Pak Pos yaitu IMPI KCU Manado sama-sama melakukan camping bersama camping bersama di Aston Hill di atas Danau Tondano. Jadi untuk pulang ke Manado, kami bareng-bareng menyempatkan untuk singgah di Benteng Moraya, salah satu benteng bersejarah yang ada di Tondano, Minahasa. Jadi perlu Pak Pos sampaikan di sini ada beberapa catatan tentang Benteng Moraya, yang mana Benteng Moraya adalah sebuah peninggalan bersejarah yang menjulang tinggi di kota Tondano. Tidak sekadar menjadi bangunan tua dan megah, tetapi juga memancarkan pesona sejarah yang tak terlupakan. Dengan ciri arsitektur kokoh dan cerita yang menghubungkan perjuangan yang heroik, benteng ini bukan sekadar struktur fisik, melainkan simbol kejayaan masa lalu yang tetap hidup. Nah, di sebelah kanan bisa kita lihat, sahabat Pak Pos. Kita lihat, nah ini pintu masuk di Benteng Moraya. Jadi di sini Pak Pos sempatkan dulu untuk foto bersama foto bersama sebelum masuk ke dalam benteng. Sekitar 150 meter masuk ke dalamnya dari pintu gerbang yang ada di tepi jalan raya. Suasana Benteng Moraya. Jadi foto-foto dulu sahabat Pak Pos. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam untuk mengeksplor ada apa sih di dalam bangunan Benteng Moraya. Memang ini bukan bangunan aslinya tetapi itu ada nilai sejarahnya. Jadi dibangun pada abad ke-16 oleh penjajah Belanda, Benteng Moraya tidak hanya berdiri sebagai benteng fisik, melainkan juga sebagai lambang ketangguhan dan ketahanan suku Tondano. Setiap dinding dan tiang kayu yang menjulang menandakan bukan hanya tentang kehadiran fisik, melainkan juga tentang semangat perlawanan dan ketahanan suku Tondano dalam menghadapi tantangan penjajah. Dapat kita lihat sebelah kanan adalah nah ini bentengnya, Benteng Moraya. Siap. Di mana, guys? Minahasa asli. Minahasa asli. Berarti Kusen. Kusen. Oke, guys. Benteng Moraya. Moraya, Minahasa.
Ya, Minahasa Adam. Mana nemu Adam? Tuh, maju depan. Oi. Jadi ada nenek moyang di sini ya? Naik situ Ju. Ada semua. Iya. Berarti ya, mana tunjuk dulu mana Adam? Oke, mantap. Idrus ada nggak? Minahasa asli. Kusen. Udah. Idrus. Ada nggak? Hah? Oh, cuma Ibrahim. Margatong ada? Benteng Moraya. Sahabat Pak Pos, di dalam luar di luar Benteng Moraya ini terdapat nama-nama yang ada pada masa perjuangan suku Tondano, yaitu ada tadi nama Kusen, Adam. Jadi ada beberapa fam-fam yang ada. Tadi ada juga sahabat kita Pak Pos yang Raisel juga ada juga di situ. Jadi di situ ada beberapa nama-nama yang terukir di dinding-dinding Hotel Moraya. Kita lihat tampak sebelah kiri adalah kayu-kayu yang dulunya dipakai untuk benteng ya. Jadi itu ada ukir-ukiran. Ya, pas Pak Pos tidak masuk ke dalam, cuma melihat aja dari luar. Dan ini ada beberapa, karena Benteng Moraya juga melibatkan diri dalam berbagai peristiwa bersejarah, mulai dari pertempuran heroik hingga perubahan zaman. Lambang-lambang dan relief yang terpahat di dinding benteng ini pun tidak sekedar ornamen biasa, tetapi setiap detailnya mampu merangkum nilai-nilai sejarah, menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu, dan juga menjadi saksi perkembangan kota Tondano. Katana Minahasa, Pakasaan Minahasa. Waruga adalah warisan budaya leluhur Minahasa yang memiliki nilai sejarah dan penting untuk dijaga dan dilestarikan. Mari jaga dan lestarikan Waruga. Sep Waruga. Dan sejarah ini pun akan terus diingat sebagai simbol perlawanan dan keberanian suku Tondano dalam membentuk identitas mereka. Sebagai destinasi wisata yang mengandung unsur warisan sejarah dan budaya, benteng ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang menarik, tetapi juga mengajak kita merenung kembali tentang arti sejati keberlanjutan dan perkembangan yang berkelanjutan. Nah, kita coba sepil dalamnya. Kita lihat sepil dalamnya ya. Jadi bentuknya itu seperti teater ya. Jadi ada di sini amphitheater. Kita lihat, kita masuk ke dalam. Kita lihat dalamnya dulu seperti apa. Bentuk dalam dari Benteng Moraya. Itu ada relief-relief. Ini selamat datang. Jadi ada pakaian khas Minahasa ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi bagi para pengunjung yang mencintai sejarah dan keindahan arsitektur bersejarah, Benteng Moraya adalah destinasi yang menarik. Setiap simbol yang terpahat, setiap relief yang diukir membawa arti mendalam dari kejayaan suku Tondano. Di tengah pesatnya perkembangan zaman,
Benteng ini tetap tegak mengingatkan kita akan kebesaran masa lalu dan menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapapun yang mengunjunginya. Oke, sahabat Pak Pos lanjut lagi pulang ya, setelah keliling-keliling melihat bagian luar benteng dan dalamnya benteng. Pak Pos lanjut lagi keluar ingin menuju ke Manado. Jadi ini bagian luarnya, itu ada rumah-rumah juga. Jadi ini kita keluar, kita ke arah Manado. Nanti kita melewati kota Tomohon. Kita sepil tapi Tomohon yang bagian luar. Dapat kita ketahui juga bahwa sebenarnya Benteng Moraya di Tondano ini adalah merupakan saksi bisu dari sejarah perlawanan masyarakat Minahasa terhadap penjajah Belanda, khususnya dalam Perang Tondano. Benteng ini juga menjadi tempat pertahanan yang penting bagi para pejuang Minahasa dan memiliki arti yaitu tempat genangan darah karena banyaknya korban yang jatuh selama pertempuran. Kita bisa jelaskan lagi dalam Perang Tondano. Benteng Moraya memiliki kaitan erat dengan Perang Tondano, yaitu sebuah peristiwa perlawanan masyarakat Minahasa terhadap VOC. Verenigde Oost-Indische Compagnie pada tahun 1808 sampai dengan 1809, yaitu sekitar 1 tahun. Dan untuk perlawanan Minahasa sendiri, Perang Tondano terjadi karena VOC berusaha memaksakan monopoli perdagangan beras di Minahasa yang menyebabkan masyarakat Minahasa melakukan perlawanan. Sedangkan benteng sebagai pertahanan, Benteng Moraya menjadi tempat persembunyian dan pertahanan utama bagi para pejuang Minahasa selama perang berlangsung. Dapat kita ketahui juga bahwa makna Moraya, yaitu Moraya itu sendiri memiliki arti tempat genangan darah dalam bahasa Tondano yang mengacu pada banyaknya korban yang tewas dalam pertempuran. Monumen Benteng Moraya itu sendiri saat ini benteng asli tidak lagi terlihat. Namun pemerintah setempat telah membangun monumen Benteng Moraya sebagai tanda peringatan atas perjuangan para pahlawan Minahasa dalam Perang Tondano. Benteng Moraya ini adalah salah satu tempat wisata sejarah yang kini menjadi salah satu objek wisata sejarah yang penting di Tondano, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal lebih dekat sejarah perlawanan masyarakat Minahasa terhadap penjajah. Sahabat Pak Pos, perjalanan menuju ke Manado ya. Jadi ada beberapa jalan yang kita lewati, yaitu jalan utamanya yaitu Jalan Langoan Tondano. Ada juga Jalan Tomohon Tondano. Di daerah sini banyak terdapat tempat pemandian air panas yang terdekat dengan jalan raya ini, yaitu Makarios, kolam air panas dan kafe
dan ada juga Waylands Hot Spring Koya. Nah, dulu pernah Pak Pos bareng-bareng teman-teman juga mandi di air panas. Jadi dia bentuknya ada kolam air panas yang mengandung belerang. Jadi di situ terbagi dua kolam ya, ada kolam besar dan kolam kecil. Yang kecil untuk anak-anak dan yang besar untuk orang-orang dewasa. Kita lihat terus di depan ini banyak mobil-mobil yang parkir. Kasih aba-aba pelan-pelan. Nah, kita melewatin di depan sana ada gereja. Jadi Pak Pos perjalanan ini di hari Minggu ya, sahabat semuanya. Jadi di hari Minggu, kalau di daerah Minahasa ini sekitar jam 9:30. Jadi ada beberapa gereja yang jemaatnya pada pulang ya jam 10. Jadi kita lihat di sini banyak umat Kristiani yang melakukan ibadah di gereja. Nah, ini banyak nih di depan nih. Jadi suasana jalanan lenggang. Nah, ini biasanya kalau hari-hari biasa ini ramai banget nih di sini. Nah, kita lihat tuh. Pada pulang dari gereja. Dan di sini pelan-pelan di depan ada gereja. Oke, jadi kita pelan-pelan Nah, nih gereja Gemim ya, ada gereja Gemim. Kita lanjut di jalan Tomohon Tondano. Jadi ini kita masih di wilayah Tondano ya. Ramai ya, jam 9.30. Suasana pagi ini. Jadi rombongan Pak Pos sekitar ada 13 orang dengan 5 motor, dan ada yang bawa mobil juga nih. Nah, ini ada bundaran Manguni, bundaran Squad ya tadi. Tapi untuk ke arah Manado kita belok kanan. Hampir sama jalan yang kita lalui, lurus, agak berliku sedikit. Jadi kalau untuk perjalanan, untuk kondisi jalan yang antara Tondano dan Tomohon ini sedikit ada berbeloknya. Jadi sebelah kanan ada kayak jurang gitu ya. Nah, ini kita lihat di depan ada jurang dan pohon-pohonannya masih banyak. Jadi asri. Jadi kalau ini sudah mendekati daerah Tomohon, karena Tomohon ini terkenal dengan hawa yang dingin. Jadi hawanya itu dingin. Kita bisa sama-sama tahu nih, kiri kanan pada pohon.
dan ada warung-warung juga di tepi jalan ya. Nah, itu biasanya kalau untuk santai kita bisa tuh kulineran di situ sambil melihat di bawah, di seberang sana ada gunung dan ada lembah. Jadi kalau kita santai makan di atas di warung-warung, nah itu di depan itu sebelah kanan ini juga ada warung-warung juga. Kita bisa melihat daerah destinasinya arah kota Tondano. Sepanjang jalan ya seperti ini keadaannya, dingin, jadi terasa di sumsum itu, dinginnya terasa walaupun sudah, nah ini sekitar sudah jam 10-an ini, tapi suasana masih dingin nih, mataharinya ada tapi dingin, pokoknya asik. Jadi salam satu aspal dah sama teman-teman yang hobi riding ya. Ini jadi pos sendiri punya komunitas yang namanya yaitu IMPI. IMPI itu Ikatan Motor Pos Indonesia. Jadi legalitasnya sudah ada. Jadi sudah Kumham istilahnya gitu, sudah tercatat di Kumham. Jadi sudah ikut IMBI, Ikatan Motor Indonesia. Jadi secara otomatis organisasi IMPI ini adalah organisasi resmi yang ada di PT Pos Indonesia, sudah terdaftar dan ada di seluruh Indonesia. Jadi rata-rata di pos itu ada sekitar 200-an lebih kantor pos itu sudah ada IMPI-nya gitu. Jadi kita lanjut lagi. Nanti kita sepil tidak lewat di Tomohon kotanya ya, karena kita ngambil jalur sebelah kanan ini istilahnya. Jadi tidak lewat Tomohon kotanya. Sepanjang jalan kita temuin kiri kanan pohon, dan untuk jalannya sendiri tidak terlalu berliku-liku. Beda dengan Tomohon ke Manado. Nah, itu nanti sebelum daerah Pineleng itu, itu banyak liku-likunya itu. Tapi kita untuk perjalanan kali ini Pak Pos tidak sepil ke Tomohonnya Manado. Tapi kita bisa lihat di YouTube Pak Pos yang sebelumnya ya. Nah, itu YouTube Pak Pos sebelumnya bisa dilihat bahwa ada tuh yang dari perjalanan mancing tuh dari Manado ke Ratahan itu ada, bisa dicek istilahnya. Ini kalau kali ini kita cuma sepil aja dari Tondano terus Tomohon dan sampai di jembatan Tomohon. Atau di seberang kanan jauh ada gunung. Sahabat Pak Pos harus menikmati pemandangan dan suasana epik yang ada di destinasi perjalanan dari Tondano ke Tomohon. Asik banget ini. Nah, ada. Jadi itu di depan ada tim Pak Pos juga tuh. Nah, ini, santai gitu kan. Ridingnya goncengan nih. Sedangkan Pak Pos sendiri aja nih, tanpa bergoncengan. Nah, sudah mulai masuk di dekat-dekat kota Tomohon ini. Nah, kita ambil kanan ya. Jadi kalau yang lurus itu masuk ke Tomohon kota.
Sedangkan kita ngambil yang dekat bagian yang menyisir bagian luar kota Tomohon. Nah ini kita tidak melewati kota. Coba untuk mempercepat perjalanan. Jalan yang sini agak sedikit sepi ya dibandingkan yang kita jalan lurus tadi, karena yang ini tidak begitu banyak kendaraan-kendaraan yang lewat sini, karena memang ini bisa dikatakan jalan potong untuk menuju ke Manado. Nah ini jalannya lumayan nih, agak kelok-kelok dikit, tapi masih ada di sini perkebunan ya. Nanti kita lihat, nah ini tuh kebun-kebun sebelah kanan hijau, ada rumah-rumah juga. Nah, sebelah kiri kita lihat juga tuh, ada kebun-kebun juga. Cuma Pak Pos nggak tahu ini ditanamin apa ini ya. Kebunnya kebun apa kurang tahu juga ini. Yo, kasih lambat-lambat. Jadi kode ya, kalau anak-anak rider pasti tahu itu. Itu tanda-tanda apa? Pelan-pelan, belok kiri kah? Atau terus melaju? Nah di bawah kiri itu, nah sebelah kiri itu banyak kebun tuh. Sebelah kanan pisang, waduh berjejer pisang. Ada yang matang nggak itu ya? Nah ini dia, masih ada kebun juga. Yang daerah sini terkenal dengan dingin ya. Kota Tomohon terkenal dengan hawa dinginnya. Jadi kalau kita biasanya kalau Pak Pos itu dari Manado ke Tomohon, kalau sudah masuk perbatasan itu hawa dinginnya itu sudah terasa di pori-pori itu. Nah, ini juga gitu. Ketika nanti dari sini ke arah Manado lewati perbatasan, hawa dinginnya itu sudah mulai hilang. Jadi hangat lagi gitu. Kita ikutin mobil dulu nih. Jalannya lumayan. Sedikit terhalang mobil merah. Gas lagi. Oke. Oke, kita belok kanan dulu. Nah, ini bisa juga tadi yang belok kiri, ada arah kiri itu lewat ke Tomohon kota juga bisa. Jadi di bawah itu di sini juga Tomohon kota, ke kiri. Tapi Pak Pos masih lurus, mensisir daerah dari kanan ya. Jadi luar kota Tomohon. Nanti kita di depan sana melewati jembatan. Cuma Pak Pos kurang paham nih, ini apakah termasuk jembatan Brailer ya? Dari itu yang zaman dulu dibangun oleh TNI untuk menyambungkan kota Manado ke kota Tomohon. Jadi ada jembatan merahnya, kita belok kanan. Itu kalau kita belok kiri lurus, ada perempatan kedua belok kanan, nah itu ada kantor pos. Tapi Pak Pos karena
sudah lelah dari tadi malam, kita langsung cabut aja ke Manado. Jadi pulang ke rumah masing-masing dulu. Jadi penduduk yang di sini agak padat nih. Harus hati-hati. Gas. Oke. Jadi di sini ada banyak pohon pohon bambu ya. Di sini ada pohon bambu. Tempatnya juga lebih dingin lagi karena dia posisinya ini agak di puncak dikit gitu, dibandingkan yang di kota Tomohon-nya sendiri. Jadi kalau untuk kota Tomohon sendiri itu tempatnya landai, agak rata, sedangkan ini agak tinggi. Sama dengan yang di video Pak Pos sebelumnya itu yang di Gunung Lokon. Nah, itu sama tuh, itu tinggi nih, hampir sama. Jadi kalau Gunung Lokon itu sekitar berapa ya? 1500 itu Mbpl. Ini sekitar 1000-an lah kalau dilihat dari Google ya, kita lihat. Ini dari hawanya terasa dingin gitu. Jalannya yang kepot guys, mantap. Ini untuk riding nih memang asik. Jadi acara perjalanan yang dilakukan Mbak Pos ini salah satunya yaitu untuk membangun kekompakan. Jadi ada teman-teman yang habis mengantar surat atau sebagian lain gitu ya. Jadi dengan adanya momen Pak Pos jalan-jalan bersama IMPI ini, yaitu untuk menjalin kekompakan dan menyalurkan hobi. Karena tidak semua orang itu hobi berkendara. Ada mungkin yang suka naik mobil, ada yang suka di rumah saja, atau memang suka jalan-jalan pakai motor, atau bersepeda, atau jalan kaki. Tapi di sini Pak Pos sempatkan untuk hobinya riding, yaitu kalau di IMPI istilahnya tuh salam satu aspalnya itu tanpa sekat, tanpa batas. Nah itu dia. Jadi kode salam satu aspalnya yaitu tanpa sekat, tanpa batas. Nah kita sudah mulai mendekati ya, ini pertengahan ini. Sudah hampir sampai di perbatasan Tomohon yang ke arah kota Manado. Di sebelah kiri ini banyak ini penginapan ya. Jadi di Tomohon itu sendiri juga banyak penginapan. Jadi kayak homestay lah ya, separuh homestay. Sama dengan yang di Tondano tadi. Di Tondano tadi ada juga banyak penginapan. Cuma ada tambahannya di sana. Ada pemandian air hangat atau air panas yang langsung ambil dari mata air yang di pegunungan, yaitu dengan ada aroma belerangnya.
Nah ini sebelah, kalau belok kanan itu ada hotel itu di atas, cuma nggak kesepil ya sama Pak Pos ya. Jadi hotel yang di atas bukit. Nah, kita pertigaan lagi, kita belok kanan, kita ambilnya kanan terus ini, pokoknya ambil kanan terus, full kanan, gas lagi. Suasananya masih sama ya sahabat Pak Pos, kiri kanan masih pohon. Wah ini pokoknya dingin banget dah di sini suasananya. Jadi jam 10-an pun mataharinya nggak nampak. Biasanya juga kalau pas jam 11, jam 12 terhalang dengan pohon-pohon itu mataharinya, jadi nggak begitu nampak. Nah itu di depan, nah gunung ya, kita Gunung Lokon langsung nampak jelas. Nah ini di teman-teman kalau melihat video sebelumnya, ada Pak Pos naik Gunung Lokon ya. Jadi Gunung Lokon itu Pak Pos bareng-bareng itu pas habis teman-teman pengantar pos itu habis melakukan antaran. Jadi pas di sepil itu tidak ketemu dengan ini, matahari tenggelam itu nggak ketemu karena Pak sudah kemalaman nyampe ke atas. Kita ambil kanan lagi, pokoknya full kanan, kita full kanan ya. Sebentar lagi itu sebelah kiri masih nampak Gunung Lokon ya, Gunung Lokon ya, Gunung Lokon Tomohon, masuknya sudah Tomohon itu Gunung Lokon. Itu nanti di depan ada jembatan, dan kalau belok kiri itu ke kota Tomohonnya, dan belok kanan kita pulang ke Manado. Itu jembatannya sudah nampak. Terima kasih sahabat Pak Pos karena sudah mengikuti perjalanan seru Pak Pos kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar banyak yang mengetahui dan membuat Pak Pos tambah semangat untuk explore video lainnya. Salam semangat dari Pak Pos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.